Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat 7 yang berbunyi, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah kita yang sudah mati dihidupkan oleh kasih Kristus. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya semua umat manusia keturunan Adam adalah sudah mati rohaninya, tidak lagi hidup di dalam Tuhan karena mengikuti adanya keinginan-keinginan daging yang merupakan kedurhakaan terhadap Tuhan. Akan tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita umat manusia ini, sehingga oleh tubuh dan darahnya yang dikorbankannya sampai mati di kayu salib di bukit Golgota sekali untuk selama-lamanya itu menggantikan kita umat berdosa ini, tetapi yang telah bangkit pada hari yang ketiga dari cengkraman kuasa maut, kuasa kematian kekal, supaya kita semua yang mau beriman percaya kepada Kristus akan mendapatkan pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita itu, dan kita akan menerima keselamatan yang kekal dan dilayakkan oleh Tuhan Yesus sendiri menjadi warga kerajaan Allah Bapa di surga. Sebagai tanda bahwa orang yang sudah diselamatkan adalah hidupnya sudah melekat menjadi satu bersama Kristus, mau dibimbing oleh Roh Kudus untuk berjalan di jalan kebenaran dan hidup bersama-sama dengan Kristus Tuhan kita itu. Dengan demikian, bahwa hidup kita ini tentunya akan menghasilkan apa yang dikehendaki Roh Kudus, yang dapat mendatangkan adanya sukacita, kedamaian, kebaikan, kebenaran, serta kebahagiaan bagi orang lain. Tidak hanya kita miliki oleh diri kita sendiri. Nas renungan firman Tuhan ini adalah suatu ajaran dan ajakan bagi pribadi maupun keluarga kita, orang yang telah mengaku beriman percaya kepada Kristus, agar kita mau menguji diri kita yang sudah seharusnya kita hidupi hanya menuruti kehendak yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang oleh pertolongan Roh Kudus kita dimampukannya untuk berbuahkan hidup yang menyatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apabila kita masih belum mampu menghasilkan buah Roh Kudus dan masih menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka marilah kita segera metanoia, bertobat, meninggalkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita itu. Kita memohon pengampunan dari Tuhan Yesus, lalu mau hidup yang mengandalkan pertolongan Roh Kudus saja, untuk hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dimampukan oleh Roh Kudus itu untuk bersaksi mengabarkan Injil keselamatan Tuhan Yesus kepada orang yang ada di sekitar kita,
yang belum mau untuk beriman, untuk percaya kepada Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Untuk itu ingatlah akan kesaksian Rasul Paulus, sebagaimana dituliskan pada Kisah Para Rasul 16, di ayat 30 dan 31 ini. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, yang telah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami yang sudah mati oleh karena dosa dan kesalahan kami, tetapi oleh anugerah kasih Tuhan yang begitu besar kami dihidupkan kembali. Dihidupkan oleh karena Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan kuasa kematian itu sendiri, dan kami boleh dibawa kepada kehidupan yang tidak hanya sementara di dunia ini, tetapi menuju kepada kehidupan yang kekal di surga. Tuhan sudah membangkitkan kami dan memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di surga kelak, agar semuanya itu boleh kami rasakan dan pertahankan dalam iman, percaya kami yang kokoh, kuat, dan teguh hanya kepada-Mu. Sambut apalah doa kami yang kami tahu kurang sempurna ini Bapa. Hanya Tuhan yang dapat menyempurnakan dan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu, bukan menuruti keinginan dan kehendak kedagingan kami. Kami percaya bahwa Tuhan mau menolong kami juga untuk keluar dari segala pergumulan yang diakibatkan oleh kuasa kedagingan kami, bukan kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk membelenggu diri kami, memisahkan kami daripada-Mu sebagai milik Tuhan ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengusir segala kuasa itu semua dari dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.